pemirsa, saat ini kami sedang berada di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta untuk meliput jalannya acara Gebyar Koperasi Istimewa dan pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN DIY. Seperti apa jalannya acara hari ini? Mari kita ikuti. Puncak acara peringatan Hari Koperasi ke-76 di Daerah Istimewa Yogyakarta berlangsung semarak di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta pada 8 Agustus 2023. Rangkaian kegiatan Hari Koperasi telah berlangsung dengan berbagai aktivitas dengan membangun spirit koperasi tumbuh di masyarakat. Selain itu, koperasi diharapkan bisa memberikan kontribusi pembangunan ekonomi di masyarakat. Baik pemirsa, masih dalam rangkaian acara Gebyar Koperasi Istimewa dan pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN DIY. Saat ini saya sudah bersama Ibu Insinyur Sri Nurkatsiwi MMA selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Oke Bu, mengenai acara pada hari ini, menurut Ibu apa tujuan acara diadakannya acara pada hari ini? Jadi ini itu kan rangkaian Hari Koperasi ya. Hari Koperasi itu kan diperingati setiap tanggal 12 Juli yang ke-76 kan ini. Jadi sebetulnya rangkaian Hari Koperasi itu diperingati dari berbagai aktivitas yang tentunya tidak lepas bagaimana kita menumbuhkan tetap spirit koperasi itu tetap harus tumbuh di masyarakat, dan bagi yang sudah berkoperasi pun tetap harus kita tingkatkan bagaimana koperasi itu mempunyai kontribusi kepada perekonomian di wilayahnya. Nah, hari ini puncak Gebyar Koperasi namanya. Di situ tadi sudah disampaikan beberapa aktivitas yang sudah kita lakukan dalam selama ini kan kita sudah ada penilaian koperasi, ada rangkaian-rangkaian acara di berbagai wilayah. Kalau di sini ada 4 kabupaten 1 kota gitu. Nah, sekaligus di Gebyar Koperasi itu juga ditampilkan apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemda DIY. Kami melakukan pendampingan ke koperasi yang sudah kita lakukan hampir 2000 koperasi ya yang ada di DIY, yang tentunya 2000 koperasi itu tidak bisa satu persatu hadir, maka kita pun melalui sebuah aplikasi ya ada di Sibakul, dan dengan hari ini kita juga meluncing namanya Klik Koperasi gitu ya, jadi klinik koperasi. Dan hari ini menjadi momen yang sangat istimewa karena acara Gebyar Koperasi ini juga kita berkolaborasi dengan BKKBN, dan ini disupport semuanya dari dana keistimewaan. Kenapa ini dengan BKKBN? Karena ini kan kita saat ini kita akan membangun sebuah wilayah atau menjalankan program itu kita tidak bisa sendiri. Maka kita melakukan kolaborasi yang di situ toolnya sama, targetnya sama, adalah pemberdayaan atau perekonomian yang berkelanjutan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyatakan usia 76 tahun adalah usia yang cukup panjang. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah saat ini koperasi terbukti bisa melintasi tantangan perubahan zaman? Atau justru tergerus dengan fenomena globalisasi yang membutuhkan transformasi modern? Bahkan, ada kecenderungan citra koperasi semakin tidak populer di tengah isu penyalahgunaan keuangan usaha simpan pinjam yang mengatasnamakan koperasi. Fakta-fakta tersebut diharapkan menjadi refleksi peringatan Hari Koperasi tahun 2023 agar semua pihak bisa merenung dan berkaca dalam melihat wajah koperasi di Indonesia. Usia 76 tahun adalah usia yang sudah cukup panjang.
Saat ini, apakah koperasi terbukti bisa melintasi tantangan perubahan zaman, atau justru semakin tergerus dengan fenomena globalisasi yang membutuhkan transformasi ekonomi modern? Koperasi harus benar-benar mau berubah dari tata kelola konvensional menjadi berorientasi modern, dengan tetap tanpa kehilangan jati dirinya. Bahkan komitmen untuk tetap menjaga stabilitas koperasi benar-benar menjadi sokok guru perekonomian dan tidak sekedar slogan semata. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Beni Suharsono selaku Sekda DIY untuk kita ajak berbincang lebih lanjut mengenai acara pada hari ini. Baik Bapak, menurut Bapak apa sih makna dari acara Gebyar Koperasi hari ini? Ya, Gebyar itu kan sesuatu yang ingin kita dorong lebih maju lagi, lebih meningkat lagi, lebih dahsyat lagi. Makanya disebut dengan Gebyar. Kenapa istimewa? Karena hari ini kita bisa melakukan kolaborasi tidak hanya dengan satu sektor saja, tapi dengan berbagai sektor. Salah satunya sektornya adalah BKKBN. Orang tidak mengira kok ada hubungannya BKKBN dengan Gebyar Koperasi begitu ya. Ternyata di lapangan para anggota koperasi itu menjadi supplier. Salah satunya adalah bagaimana untuk meningkatkan gizi supaya tidak terjadi stunting. Lah, cakupan termudah adalah bagi kader-kader di lapangan yang kemudian masuk di anggota koperasi, didaya gunakan untuk menjadi supplier distribusi telur kepada keluarga-keluarga yang tanda kutip memang harus didorong supaya tidak terjadi stunting. Maka disebut Gebyar Koperasi Istimewa. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih Pak. Nah, harapan Bapak mengenai pemekaran usaha koperasi dan penurunan angka stunting di DIY itu bagaimana Pak? Ya, jadi kalau ini kita naikkan kelasnya, maka usaha koperasi kan akan lebih luas. Cakupan pelayanan koperasi akan lebih luas. Salah satunya adalah cakupan bagaimana distribusi tadi, supaya telur yang tadinya kita perkirakan akan sulit sampai kepada penerima manfaat, melalui koperasi kan akan dimudahkan. Apalagi yang bersangkutan nanti bisa menjadi anggota koperasi, sehingga kalau belanja beli barang itu akan harganya lebih kompetitif dan tentu terdekat dengan layanan yang tidak memerlukan lagi transportasi lebih jauh yang lalu. Nanti kosnya akan tambah karena dia harus menggunakan transportasi tambahan. Nah, dengan anggota koperasi mereka akan lebih dekat dengan penerima manfaat. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university after STEM. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution.
AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, be creative people. Selain dapat disaksikan di televisi, tayangan kami dapat disaksikan dimanapun. Live stream dapat disaksikan melalui website rbtvjogja.tv dan di channel YouTube RBTV Jogja. Anda dapat memilih tayangan favorit. Untuk bekerja sama dengan RBTV, kunjungi rbtvjogja.tv atau langsung email ke marketing.rbtvjogja.tv. Punya pertanyaan? Hubungi Instagram atau nomor telepon kami. Koperasi diharapkan memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah. Di antaranya harus bisa berkolaborasi dalam membantu pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan pembangunan. Salah satunya membantu dalam penanganan stunting dengan bekerja sama bersama BKKBN. Kami persilakan, boleh kita berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Inilah prosesi penandatanganan MOU BKKBN Republik Indonesia dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Kami persilakan tuh Bapak Ibu bisa kembali duduk, monggo lenggah untuk kembali menyaksikan prosesi demi prosesi pada hari ini. Dan kami persilakan Ngarso Dalam dan juga Pak Hasso untuk bisa bertukar dokumen. Monggo, karena sekali lagi kita akan persilakan beliau-beliau yang luar biasa untuk dapat membubuhkan kembali tanda tangan di kolom yang sudah tersedia. Dan Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama Pak Hasto Wardoyo selaku Kepala BKKBN RI. Mari kita berbincang-bincang nih Pak mengenai acara hari ini. Oke, Bapak, bagaimana Pak mengenai tanggapan Bapak mengenai sinergitas dari BKKBN dengan Koperasi DIY, Pak? Ya, kami menyambut baik uluran tangan dan sekaligus juga kebesaran hati Ngarso Dalam Sultan untuk kemudian mempertemukan kami antara BKKBN dengan koperasi yang di dalamnya juga didukung dengan dana keistimewaan untuk kemudian untuk menyelesaikan masalah stunting. Nah inilah yang luar biasa, ini inovasi yang keren menurut saya. Tadi disampaikan dari Yogyakarta untuk Indonesia ya. Nah ini menjadi suatu bentuk-bentuk in action yang luar biasa. Oleh karena itu bagaimana mensiasati dana istimewa yang kemudian bisa dipakai untuk membeli telur, ini menjadi suatu terobosan yang sangat bagus. Dan karena DIY ini kita optimis bahwa DIY akan mencapai 14%, tapi butuh upaya. Dan DIY menjadi contoh berbagai macam masalah kependudukan karena DIY juga yang total fertility rate atau rata-rata perempuan melahirkan di DIY itu sudah di bawah 2 gitu. Jadi itu menjadi best practice ya. Dan juga angka harapan hidup di DIY itu cukup panjang ya, sehingga juga menjadi best practice. Oke, selanjutnya Pak, apa harapan Bapak ke depannya nih mengenai penurunan angka stunting di DIY? Harapan saya ya, karena DIY sudah 16, sekian, maka akhir tahun 2023 ini harapan saya menyentuh 14%. Sehingga target 2024 itu
DIY harapan saya tercapai di tahun ini gitu. Sehingga tahun depan itu di bawah tahun 2024 akhir di bawah 14%. Oke, mungkin ini yang terakhir, Pak. Nah, untuk harapan Bapak ke depannya nih kepada Kepala Perwakilan BKKBN DIY yang terbaru nih, Pak, untuk ke depannya bagaimana? Saya berharap Kepala Perwakilan yang baru ini membuat inovasi dan best practice karena masalahnya kan tidak terlalu besar. Sehingga kalau di DIY ini kalau mau berkreasi, berinovasi ada waktu, ada kesempatan karena bebannya tidak terlalu besar sekali. Sehingga kalau kita ingin membuat terobosan-terobosan cocoknya di DIY. Kalau kita membuat terobosan di daerah yang wilayahnya luas sekali itu ya bisa, tetapi tidak semudah di DIY karena bebannya sudah besar. Sehingga waktunya itu cukup lah untuk berkreasi. Dan harapan saya juga karena DIY itu pusatnya orang-orang berpendidikan ya, jadi kota pelajar ya. Harapan saya kolaborasi dengan perguruan tinggi dan juga mahasiswa itu dioptimalkan. Nah, untuk harapan Ibu ke depannya nih, Bu, mengenai pemekaran usaha, koperasi dan penurunan angka stunting di DIY. Ya, kalau kami ini terhadap koperasi, pastinya koperasi tetap naik kelas, sama ya, naik kelas. Mereka yang tadinya mungkin di posisi asetnya masih terbatas, dia harus naik gitu. Posisi mereka kelas-kelasnya akan dari sisi jumlah anggotanya. Karena indikasi kalau jumlah anggotanya tambah berarti koperasi itu dibutuhkan. Itu kan salah satu indikasi ya seperti itu. Terus terkait dengan stunting gitu. Stunting pastinya ini perlu sebuah kolaborasi. Meskipun di DIY sudah ada penurunan cukup bagus tapi masih punya PR. Ini tidak bisa diselesaikan sendiri, maka di hari ini juga kita launching namanya Bantu Banteng ya. Sibakul ikut menangani stunting. Kok bisa ya Sibakul menangani stunting gitu. Nah, karena di dalam stunting itu salah satunya kan harus ada asupan. Rekomendasinya adalah telur. Telur ini punya siapa? Punya masyarakat. Yang terutama ini kan pastinya punya warga UMKM gitu atau UMKM di sektor pertanian mungkin. Nah, pengadaannya ini kan belinya kemana gitu, belinya ke koperasi. Jadi koperasinya juga meningkat karena kan apa yang mereka sajikan bisa dibeli oleh masyarakat atau beli pemerintah untuk pemberdayaan untuk mengatasi stunting. Dari ini kan ekonominya terus berputar gitu. Jadi yang paling penting adalah komitmen dan terus melakukan kolaborasi. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Kreatif Ekonomi Pop. Ojo lali nonton les 5:30, ketuk 5:30. Lah, kuwi cetok. Acarane nanti Acarane nang RBTV. Ngono iso ngapa bae to, SMS, kirim salam, pilih tembang telepon. Lah, pokoke ojo lali kudu nonton. Perbarui informasi Anda bersama kami. Kabar seputar DIY dan Jawa Tengah kami rangkum untuk Anda. Menyapa Anda setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Sampah anorganik iki iso dadi barang anyar kang luwih berguna. Nek sampah daun ngene iki mlebu ning sampah organik, soalé bisa dadi pupuk. Bapak ki lho, kalau mau ngerokok di tempat sana itu loh, di tempat orang khusus ngerokok. Wes ayo gendang sarapan itu loh, makanan udah siap semua. Menu kita hari ini apa, Bu? Komplit nih pokoknya. Vitaminnya ada, proteinnya juga ada, dan nasi buat karbohidrat. Lah buahnya mana? Juga pakan manuk mesti toh.
Bener kok bapak kincenan. Kok nek makane wis selesai gek ndang cek tensi. Minggu kemarin rak sudah kok. Cek kesehatan koyo ngene iki kudu rutin. Wingi ibu ya weruh nek bapak habis minum kopi, tahuan toh kalau tensinya naik. Kok iso, Bu? Diperbanyak aktivitas fisik dan rohani. Makan makanan yang sehat, seimbang gizinya. Jaga kebersihan. Sesuai tak colke kok manukmu. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam arahannya juga berharap seluruh stakeholder perkoperasian harus terus menghidupkan api spirit koperasi dan menjaganya agar tidak pernah padam tergerus perubahan zaman. Saya memiliki harapan bahwa seluruh stakeholder dan perkoperasian harus terus mampu menghidupkan api spirit koperasi. Api ini jangan sampai padam, tergerus perubahan zaman, atau hilang karena generasi saat ini sudah lupa tentang mengapa koperasi ini harus ada dan tetap ada. Maka spirit Handarbeni, Hangkurkebi, dan Mulat Sariro, Hangrosowani sudah selayaknya tertanam di sanubari kita semuanya. Kalau bukan kita yang punya keinginan untuk merawat koperasi, kita yang berkeinginan untuk menghidupkan koperasi sebagai basis ekonomi, kita yang punya semangat maju untuk membawa perubahan bagi koperasi, maka spirit itu akan padam dengan sendirinya. Rawatlah koperasi dengan melakukan perubahan secara nyata dan sungguh-sungguh. Sejarah pasti akan mencatat itu. Baik pemirsa, masih bersama saya Rizky dalam rangkaian acara Gebyar Koperasi Istimewa dan Pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN DIY. Saat ini saya sudah bersama Ibu Lucy sebagai salah satu juara koperasi di DIY. Ibu Lucy, apa kabarnya Ibu Lucy? Baik, sehat sentosa. Sehat sentosa. Baik Ibu Lucy meraih penghargaan apa nih Bu pada acara pada hari ini? Oke. Hari ini saya mewakili Koperasi Jasa Ikatan Dokter Indonesia Bantul Sehat Lestari karena kami meraih koperasi berprestasi juara 3 gitu ya. Jadi kami teman-teman ID Kabupaten Bantul itu memiliki koperasi yang namanya Sehat Lestari dan pada saat lomba beberapa saat lalu kami meraih juara 3. Begitu Mbak. Oke. Dalam rangkaian perlombaan tersebut nih Bu, strategi apa saja sih yang koperasi Sehat Lestari ya tadi? Iya. Yang koperasi Ibu jalani sehingga Ibu bisa mendapatkan juara tersebut? Oke, yang pertama pasti secara organisasi, kemudian manajemen, manfaat bagi anggota, pengembangannya itu sudah tertulis lengkap dan juga pemeriksaannya. Kami sebetulnya merupakan koperasi yang baru karena kami baru 4 tahun mulai dari 2019. Namun dengan penyertaan modal dari anggota dokter se-Kabupaten Bantul, koperasi ini berkembang. Ya lumayan lah dalam 4 tahun kami memiliki sudah 9 digit untuk asetnya. Ya, jadi ini yang penting lagi satu-satunya ID cabang yang memiliki koperasi adalah ID cabang Bantul. Jadi Bantul untuk Indonesia.
Indonesia. Oke Bu, untuk ruang lingkupnya sendiri nih, Koperasi Sehat Lestari tadi itu ruang lingkupnya dalam ranah apa aja nih Bu? Kami memiliki aset yaitu berupa klinik, namanya juga klinik ID Bantul. Jadi kelebihan kami menjadi juara, kami itu tidak memiliki simpan pinjam, tapi memiliki usaha klinik. Jadi klinik ini juga buka mulai dari pagi sampai malam, di mana yang bekerja juga orang-orang Bantul dan juga teman-teman dokter Bantul. Itu yang menjadi aset kekuatan kami. Nah, yang terakhir nih Bu, harapan Ibu sendiri mengenai koperasi yang ada di DIY, bahkan saat ini kan koperasi dan BKKBN sudah ada sinergitasnya, berkolaborasi. Harapan Ibu ke depannya bagaimana? Harapan kami dengan adanya koperasi ini semakin mensejahterakan anggotanya, itu pasti, dan berkembang. Cita-cita kami sih pengen Suribani ke Manchester, di mana di sana ada koperasi, di mana anggotanya dokter semua dan sudah keren-keren banget. Kami punya keinginan untuk ke sana. Saat ini kan koperasi udah 76 tahun ya Bu tadi. Nah, sejauh mana Bu perkembangan koperasi di DIY saat ini? Ya pastinya kan koperasi itu keragaannya sangat luar biasa ya, macam-macam koperasi. Yang koperasi memang mereka masih stuck, ya ini menjadi PR semuanya ya. Ada koperasi yang memang sudah siap seperti apa yang ditargetkan. Pemerintah punya target tahun 2024 ada 500 koperasi modern. Pemda DIY sudah mulai tahun ini ada 11 koperasi yang harapannya ini menjadi inspirasi, menjadi dorongan untuk koperasi kita ini bukan yang kecil-kecil, ada bukan jumlah koperasinya, tapi kompetensi atau kapasitas koperasi yang pentingnya memberikan warna di dalam pembangunan di wilayah itu, terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Oke Bu, hari ini kan sebagai launchingnya tadi aplikasi Klik Koperasi ya Bu tadi. Nah, untuk aplikasi tersebut manfaatnya itu seperti apa Bu? Jadi di Klik Koperasi itu kan banyak fasilitas ya. Pastinya pertama pendataan, kita akan melihat sebetulnya koperasi yang ada di DIY itu kalau dari sisi jumlah, dari sisi keragaan sebetulnya mereka itu ada posisi seperti apa sekarang, dari sisi SDM-nya mereka sudah bersertifikasi belum? Ini kan ya salah satunya. Dari sisi produknya, kira-kira produknya dari koperasi itu kayak apa? Apakah memang sudah siap, memang ini bisa melayani bagi anggotanya terutama, atau mungkin bisa berkontribusi kepada masyarakat, karena sekarang ini yang didorong ini kan koperasi sektor real. Simpan pinjam gimana? Simpan pinjam tetap kita dampingi, tapi ini kan ada pembenahan-pembenahan. Nah, kami melihat di DIY pemanfaatan koperasi ini juga pengembangan koperasi itu cukup bagus. Faktanya sekarang kalau dari sisi jumlah ini kan tambah di tahun ini tambah 51. Artinya peran minat bagi masyarakat untuk mereka, saya bukan bicara koperasinya, tapi bicara bagaimana mereka itu di dalam menjalankan berkolaborasi. Karena di dalam koperasi itu kan roh gotong royong ya, saling mendukung, saling menguatkan, yang harapannya ini kekuatannya juga akan lebih kuat lagi gitu. Baik pemirsa, demikianlah acara dari Gebyar Koperasi Istimewa dan pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN DIY. Semoga koperasi di Indonesia semakin sukses. Saya Rizky Amalia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Maju terus koperasi di Indonesia.